Halo, gue Agung. Kali ini gue bakalan nemenin lu untuk beberapa menit ke depan. Dan di topik kali ini gue bakalan bahas habis membaca terbitlah lupa. Apakah itu sia-sia? Oke, gue bakalan ngulas di beberapa menit ke depan. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe ya guys. Karena tanpa dukungan kalian, channel ini gak bakalan bisa berkembang ya. Oke, kita bakal langsung masuk aja ke videonya ya. Kalau kita lihat orang-orang ini, kita pasti udah gak asing ya lihat mereka. Walaupun orang-orang sukses ini punya sumber kekayaan yang berbeda-beda, tapi mereka itu punya satu kebiasaan yang sama, yaitu membaca. Kegiatan ini telah banyak diabaikan oleh berbagai kalangan, karena alasannya tuh tidak lain karena kesibukannya masing-masing. Dan makin kesini membaca buku juga perlahan ditinggalkan, sebab adanya media yang lebih praktis untuk mendapatkan informasi seperti televisi, radio, maupun media internet. Membaca sih kelihatannya hal yang sepele ya, tapi pada kenyataannya susah banget untuk dilakuin. Ya mungkin karena di era sekarang selalu banyaknya gangguan yang bersumber dari gadget kita. Dan perlu kita ketahui bahwa sebenarnya membaca juga bisa jadi kebiasaan loh untuk mengeksplor hal-hal baru yang kita minat. Apalagi mungkin di luar dari pendidikan formal ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena mungkin ada beberapa hal yang kita tuh nggak dapet dari pendidikan formal. Makanya kita bisa eksplor tuh hal lain lewat membaca. Dan mungkin banyak juga dari masyarakat kita yang masih belum sadar bahwa akan manfaat dari membaca itu sendiri. Kalau kita lihat indeks minat baca dari UNESCO, masyarakat Indonesia yang minat baca itu cuma 0,00% atau setara dengan 1 dari 100.000 orang. Tapi di sisi lain ada juga loh orang yang udah baca buku tapi mereka tuh malah lupa sama isi buku yang udah dibaca. Akhirnya merasa sia-sia dan ngerasa kalau baca buku itu jadi cuma buang-buang waktu aja. Nah, kali ini kita bakal bahas kenapa bisa ya udah banyak baca buku tapi malah lupa sama isinya. Apa itu berarti sia-sia? Dan sebenarnya kebetulan ya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang sekali baca langsung paham, dan ada juga yang harus baca berulang-ulang baru tuh kita bisa paham. Itu pun biasanya nggak lama lupa lagi sama apa yang dibaca. Pertama, sebenarnya apa sih manfaat dari membaca itu sendiri? Membaca itu bukan cuma sekedar asal lewat aja ya, terus pindah ke bacaan yang lainnya. Tapi kalau kita manfaatin tuh, terus kita maknain juga, membaca itu sebenarnya bisa buat kita tuh berpikir lebih kritis loh. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena biasanya dari tiap penulis itu pasti punya pandangan sendiri terhadap tema yang dibahas di buku itu, walaupun tema yang dibahas itu sama. Nah, dari situ kita bisa melihat sudut pandang yang berbeda dari tiap penulis. Itulah yang bakal membuka pikiran kita jadi lebih luas. Bahkan menurut penelitian dari Journal of Teaching and Learning, membaca itu juga bisa menurunkan stres loh. Selain menurunkan stres, membaca buku juga dapat menambah pengetahuan. Selain untuk menstimulasi mental, dengan membaca buku ternyata juga dapat mengisi kepala kita terkait beragam informasi baru yang selama ini belum pernah diketahui. Dan kemungkinan besar hal tersebut dapat berguna bagi kita nantinya. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki, maka kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Ilmu pengetahuan juga merupakan hal yang sangat berharga
dan tidak akan pernah hilang meskipun kita kehilangan hal-hal lain di dunia ini seperti harta, benda, maupun yang lainnya. Sebenarnya mungkin manfaat dari membaca itu banyak ya. Cuman mungkin di sini gue hanya membagikan beberapa manfaat karena kalau seandainya gue cantumin seluruhnya mungkin bakalan banyak dan durasinya bakalan panjang. Kalau kita ambil maknanya, sebenarnya baca buku sebanyak apapun itu gak akan sia-sia sekalipun kita gak ingat semuanya, karena baca buku itu bisa membuat pikiran kita tuh jadi lebih bersih, lebih tajam, dan lebih kritis, apalagi ketika ingin mengambil sebuah keputusan. Karena sebenarnya otak kita itu bukan lupa sama apa yang udah kita baca, tapi bacaannya itu yang sebenarnya itu tersimpan di otak kita dan akan keinget lagi ketika kita berada di situasi yang relevan dengan apa yang kita pelajari itu. Sebenarnya membaca itu ada tipsnya, apalagi buat kalian yang suka lupa sama buku atau tulisan apapun yang udah kalian baca. Nah, yang pertama itu coba kalian representasikan poin per poin yang udah kalian baca lewat suara, tapi pakai bahasa kalian sendiri. Nah, tips yang kedua itu implementasi. Nah, metode ini menurut gue paling worth it. Karena kenapa? Karena tujuan kita membaca atau mungkin belajar itu pengen diterapkan di kehidupan sehari-hari, dan supaya kita tuh nggak lupa, makanya metode ini ya implementasikan gitu loh. Ya lu butuh action kayak gitu, lu harus peragain juga gitu di kehidupan sehari-hari supaya apa? Supaya apa yang lu baca, apa yang lu pelajari itu nggak lupa kayak gitu. Karena untuk bisa hafal dan dipahami itu seberapa sering kita ya menerapkannya itu di kehidupan sehari-hari. Makanya gue bilang ya metode yang kedua ini atau tips yang kedua ini itu paling worth it kayak gitu. Dan kesimpulannya dari gue, membaca sebanyak apapun itu gak akan ngerasa sia-sia, walaupun mungkin banyak poin yang kita lupa, kecuali ya kalau kita tuh cuma sekedar baca dan gak bisa mengimplementasikan ilmu yang udah kita pelajari. Jadi di sini ya buat lu mungkin pakai metode yang mungkin menurut lu worth it dengan diri lu kayak gitu, yang mungkin lu bisa terima, lu bisa lapang luas gitu. Karena walaupun mungkin banyak cara, walaupun banyak metode, tapi ya lu harus tahu juga sama diri lu lebih nyaman